Podcast itu diraihkan untuk sesama inspirasi kreatif. Kula mukadimah Ki Imat. Ada yang dawuh konco kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Ki Imat. Alim mana Syekh Ali Jum'ah sama Ki Imat? Alim Syekh Ali Jum'ah toh? Ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Ki Imat? Alim Ibnu Hajar kan? Nah begini. Nah, terus bagaimana kita berawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Salam jumpa kembali para sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mengkritisi atau memberikan komentar tentang statement penyampaian lewat mukadimah beliau Kiai Marzuki Mustamar. Beliau berasal dari Malang, mantan PWNU Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Marzuki Mustamar. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhusus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhusus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo ditu. Halo. Nyun sewu, soal nata wirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhusus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i tapi Imam Junaid. Paham mboten niki? Yang takhusus ngurusi hadis teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imat, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Gitu loh. Kiai Imat mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau. Andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau. Tapi lek tanya nasab yang takhusus itu Kiai Imat. Paham den? Nun sewu satu lagi. Gus Suaidi top. Halo. Di bidang bangun pondok satunggalane. Tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, tapi Gus Suaidi nggak takhusus nggak pentol. Lah bakul bakso itu takhusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Nah ini gini gitu, kalau paling cocok banget, setuju banget kali kiai modal ini. Jadi kiai ini ku tegas, cetok, jelas, boten pelin-pelan karuan. Jadi kados Kiai Marzuki Mustamar itu menjelaskan itu enak, mukadimah iki enak ditenahke ngoten lho. Jadi kalau menilai seseorang, menilai kealiman seseorang atau menilai kealiman seorang kiai atau ulama, itu kita lihat faknya loh. Jadi tak khususnya, jadi khususnya bidang opo kayak gitu. Jadi tidak kita samaratakan gitu loh. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari dengan beliau Imam Syafi'i ya berbeda jelas gitu loh.
Memang kalau kita ngomong ngalimnya, ngalim sekali Imam Syafi'i gitu loh. Tapi tak khususnya beliau atau Kiai Hasyim Asy'ari itu dia ngalim di bidang akidah gitu. Sama seperti Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mungkin kalau kita perjelas apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar tentang kengaliman ketua PBNU, jujur aja belak-belakan aja lah gitu loh. Kalau Kiai Imad kan anggota NU wong cilik lah gitu loh. Jadi mungkin jabatannya di Banten itu ya katakanlah ulama cilik lah gitu loh, kiai cilik lah. Tapi di bidang tentang pernasaban, di bidang nasab beliau itu menguasai dibanding yang lain gitu. Makanya sampai dia meneliti kebenarannya tentang nasab Ba'alawi, apakah benar nasabnya itu nyambung atau tidak, itu seperti itu sahabatku ya. Jadi bisa dipahami dan bisa dimengerti ya, bahwa kita menilai seseorang jangan menilai secara totalitas atau diadu ya, diadu dia punya kepandaian bidang ini semua. Tidak mungkin orang itu menguasai semua bidang, tidak, pasti ada khusus di bidang apa. Contoh di dunia pendidikan saja dibedakan dengan fakultas-fakultas kok, ya kan. Contoh dokter saja, dokter ada yang khusus dokter gigi, ada dokter ahli khusus kejiwaan, atau juga ada dokter yang khusus menangani tentang THT. Memang sih ada dokter umum, cuma ya tidak mungkin dia bisa spesialis khusus gitu. Makanya kadang kalau kita datang ke dokter umum, telah diperiksa, tahu sakitnya, kita dianjurkan untuk ke dokter spesialis gitu loh. Makanya perlu dibedah, dioperasi, nah, kita dianjurkan untuk ke dokter ahli bedah. Begitu pula seperti yang disampaikan Kiai Marzuki Mustamar gitu loh. Jadi ada faknya, ada tab khususnya gitu loh. Jadi orang mungkin dia hebat di bidang apa, tapi mesti dia tidak hebat di bidang yang lainnya. Mungkin dia ahli bangun pondok, tapi masih kalah dengan tukang bakso gitu loh. Dia bisa buat pentol bakso. Jadi kayak ada yang ahli bisa bangun pondok, belum tentu bisa buat pentol bakso yang enak, itu seperti itu. Jadi pengen ketawa, tapi ini real loh. Orang seperti ini itu ya kok bisa-bisanya dicopot dari jabatan PBNU Jatim gitu loh. Karena menurut saya ini orang terbuka, fair dan realita itu loh. Realistis, nyata gitu. Itu sahabatku, semoga bisa menambahkan inspirasi buat kita bahwa kita jangan menilai seseorang dari luarnya saja, tapi kita menilai dari keilmuannya. Itu saja ya sahabatku semuanya. Semoga ini sebagai inspirasi buat Anda semuanya ya, bisa menambah wawasan. Intinya jangan menilai seseorang hanya karena covernya. Jangan menilai seseorang karena baru saja muncul, tapi yang kita nilai adalah ilmu pengetahuannya. Begitu ya sahabatku. Jadi kita menilai orang dari ilmu pengetahuannya dan wawasannya. Oke, sampai di sini saja. Semoga bisa menambah wawasan buat Anda semuanya. Dari saya mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.